Level 10. Ha! I got my food finally! Yeah. Jimmy, Dia just call me stupid. Oke nih guys, sekarang saya sudah di dalam bus. Jadi rumahnya tidak jauh dari sini. Ya tidak sampai 10 menit mungkin. Mau NTUC dulu, mau ke NTUC dulu. Mau cari minuman. Oh. Thank you. Oke, jadi apa yang kita bilang tadi, anak majikan saya ini, kalau saya kesini, dia selalu suruh saya beli apa yang saya mau, tapi saya juga tahu malu ya. Orang Manado bilang masih tahu malu. Jadi ada apa yang ingin saya beli. Biasanya itu saya suka minuman saja sih, macam air kelapa. Jadi kita sekarang cuma mau cari air kelapa. Ini mungkin. Oh sorry. Wah, look at this. Coba tengok ini guys. Ini satu mangga. Wah, ini besar telapak tangan, Mek. Tahu nggak? 60.000 satu. Oh my gosh. 60.000. Gila, oke lah. Kita ambil yang 30.000 aja. Kuak.
Oke, so rumah ini yang saya ada sekarang ini bukan rumah majikan saya, tapi rumah bekas majikan saya. Pertama saya ke Singapura, saya bekerja di orang tuanya anak ini. Jadi rumah ini adalah anak majikan saya yang pertama. Pertama saya datang kerja ke Singapura. Anaknya dia laki-laki, tapi kita lebih dekat dengan anak dia perempuan. Bukan anak dia laki-laki, tapi kita lebih dekat dengan istri dia. So ceritanya mereka berdua kawin muda dan punya anak. Jadi saya kerja di majikan saya pertama itu mungkin ada 8 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Jadi waktu itu saya sudah mau pulang, tapi karena berhubung mereka kawin muda, jadi punya baby. So kalian tahu lah kalau majikan-majikan kan susah mau percaya pekerja yang baru, takut inilah takut itulah. Jadi saya tambah kontrak. So mungkin 4 tahun, 8 tahun mungkin sama mereka ya. Jadi saya jaga anak mereka itu dari lahir, dan sekarang saya sudah di rumah ini. Dia sudah umur 15 tahun. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa lihat dia bertumbuh dari baby, dari masih sangat kecil. Karena di saat saya pindah dari majikan saya pertama, saya pindah ke majikan saya yang kedua, orang bule, orang Australia. Saya tidak lama di situ. Tapi walaupun saya kerja di tempat lain, ini istrinya anak majikan saya ini, dia selalu SMS saya, ayo ketemu, baby rindu kamu, baby mau main sama kamu, baby mau jumpa kamu. Jadi hubungan kita terus berjalan. Jadi kalau saya ada off day, 1 bulan 1 kali itu selalu menyiapkan, atau ya selalu mengambil waktu. Jadi saya kan holiday tiap minggu. Jadi dalam 1 bulan itu kita harus jumpa 1 kali. Oke? Dan setelah saya pindah dari keluarga Australia itu, karena mereka ada kerja di Dubai, jadi saya tidak ikut mereka. Saya pindah ke majikan yang ketiga. Oke, dan di majikan yang ketiga pun saya kerja 8 tahun. Walaupun di situ mereka ini yang di sini pun masih keep in touch dengan saya, masih SMS, masih apa semua. Sampai sekarang ini ke majikan saya yang keempat. Jadi saya ke sini, kalau tidak ke sini, saya ke rumah anak majikan saya yang kedua, yang ketiga, bukan yang Australia, yang ketiga. Ya, so kadang kalau mau dipikir, saya sangat bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan berikan ya. Kadang kita berpikir ya, kerja pembantu apa sih, tapi menurut saya pribadi kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, saya tidak merasa rugi atau apapun. Karena jalan kehidupan saya dari pertama saya ke Singapura sampai saat ini, bisa dikatakan majikan-majikan saya oke. Dari majikan pertama, mungkin saya 8 tahun sama mereka atau 10 tahun saya lupa. Majikan kedua orang Australia, mereka pun oke lah, tidak buruk, makanan oke, tapi mulut mereka itu oh my god, itu caci maki itu hari-hari pokoknya. Dan setelah mereka, saya kerja ke majikan yang ketiga. Wait, give me that case. Asti your cheesecake is it? Oke, jadi yang lewat tadi itu adalah anak majikan saya, oke? So, tadi sampai di mana? Hilang konsentrasi gara-gara anak ini yang berjalan.
Hide your face, hide your face. So, dia adalah anak majikan saya, oke? Dan kita dekat, tapi saya lebih dekat dengan istri dia. Waktu saya bekerja di rumah keluarga mereka, dia berumur 13 tahun. No. Dia berumur 11 tahun. Dia berumur 11 tahun. Dan sekarang dia udah berumur 11. 30 tahun. Dia berumur 31 tahun sekarang. Wow. Ya, kita masih berhubungan baik setelah hampir 20 tahun. Wow. Jadi yang tadi itu dia lucu lah, pokoknya banyak cerita tentang dia, oke? Anyway, tadi saya bicara tentang majikan saya yang ketiga, majikan saya yang kedua, ya orang Australia, majikan saya yang ketiga, orang sini juga, orang Singapura. Well, mereka juga baik. Waktu keluarga saya, papa sama adik saya juga datang ke sini, berlibur ke sini. Mereka mengizinkan keluarga saya untuk tinggal di rumah mereka lah. Oke. Dan majikan saya yang keempat, my god. You know, they're super cool, they're super awesome. I don't know what to say, you know, I'm quite lucky and I feel very blessed. Yeah. I don't know what else to say. Yeah, so tiap off day biasanya kalau hari Minggu saya pulang ke Johor, saya pulang ke pelukan suami saya. Tapi karena berhubung sekarang COVID, jadi sejak bulan Maret saya tidak berjumpa, Maret atau April saya tidak berjumpa dengan suami saya. Dan akhirnya kadang saya kesini dan kadang saya ke rumah anak majikan saya yang ketiga, yang saya tinggal juga selama 8 tahun di keluarga mereka. Dia mempunyai 3 anak, satu ada di US, kita pun masih komunikasi, kadang video call. Dan satu ada di sini, satu anak laki-laki, saya tidak terlalu dekat. Tapi anak perempuan ini, jadi tiap minggu kalau saya tidak kesini, saya ke rumah anak majikan saya yang ketiga. Ya, dan mungkin di video kemudian, saya mungkin akan jalan-jalan keliling Singapura. Karena kalau saya sudah balik ke Johor, saya tidak tahu lagi, atau mungkin saya tidak tahu, mungkin saya balik ke Indonesia atau ke Johor, saya tidak tahu kapan lagi saya bisa masuk ke Singapura untuk menjenguk mereka di sini, untuk menjenguk majikan saya, atau untuk menjenguk tempat-tempat lain di Singapura. Saya mau mengambil kesempatan ini untuk menjadikan kenangan-kenangan saya di sini. Ya, ngomong-ngomong, saya ini lagi tunggu istrinya pulang bawa makanan. Someone's home. Ya, dia bilang dia mau belikan kita makanan. Tadada! Professional looking. Tadada! Professional looking. Yay! 小白兔，来哟！ berat. What is this? Okay guys, hold on, okay. So nice. Walau ya, that's mine oh. Chicken rice like that lah. Apa? That's mine. I exchange with you. What is yours? What's this? Noodle. I don't want. Color. Nah, level 10. Oh, yang ini. Level 10. Ha! I got my food finally. Stupid ya? Jimmy They just call me stupid. Talking to me, it's okay. You guys can talk. I just can edit it. Okay, go and bathe. Yeah, go bathe first. Go bathe first.
Mami, thank you for my food. So guys, darang susere pa kita. Bukan susere apa sih? Rupa bagaimana ya? Yeay. Oke guys, jadi beginilah. Jadi beginilah kehidupanku kalau hari Minggu. Kalau saya tidak di sini, saya di rumah majikan saya yang ketiga, dan seperti ini. Kalau saya datang, saya dibelikan makanan. Kalau saya tidak dibelikan makanan, saya dibawa keluar makan. Oke? Dan dia belikan kita ini chicken rice. Katanya ini paling pedas. Jadi kita mau lihat ya. Ini cabenya. Dia bilang ada level, tak tahu level berapa, tapi dia belikan saya ini level ke-10. Jadi saya tidak tahu saya bisa makan tak? What the? Wah, I love it hot. Jadi guys, saya kesini tiap 2 minggu sekali karena jadi minggu ini saya di sini, minggu ke depan nanti saya di rumah anak majikan saya yang ketiga, minggu ke depan lagi saya di sini. Atau mungkin kalau di sini ya saya tidak pernah skip. Jadi saya usahakan tiap 2 minggu sekali itu saya kesini. Tapi kalau anak majikan yang ketiga, saya bisa skip. Enggak, saya tidak tahu kenapa lah. Tapi di rumah ini saya merasa lebih seperti keluarga. Kalau saya kesini, saya tidak pernah disuruh apa-apa. Mereka di sini pun punya pekerja untuk membersihkan rumah. Saya kesini cuma untuk berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan anak yang saya jaga itu, yang seperti saya katakan saya jaga dari lahir sampai dia sekarang umur 15 tahun. Waktu saya bekerja di bukan waktu saya bekerja di Singapura ya. Sebelum saya bekerja di Singapura, saya tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan kehidupan saya akan seperti ini. Saya tidak tahu untuk bagi kalian di luar sana, kalian pikir cuma pembantu lagi apa yang perlu dibanggakan. But orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, but saya tidak pernah terpikirkan lah hidup saya akan seperti ini. Kalau suami saya datang ke sini, mereka di sini izinkan kita tidur di sini. Juga majikan saya yang ketiga, anak majikan saya yang ketiga, kalau suami saya datang, kalau saya tidak tidur di sini, tidur di rumah mereka ataupun tidur di rumah majikan saya yang sekarang. So ya, kita tidak punya rumah di Singapura, kita tidak punya keluarga di Singapura, kita tidak punya rumah di sini, kita tidak punya keluarga di sini. Tapi kalau kita ke sini, kita tidak perlu tinggal di hotel karena ada tempat penampungan. Anyway guys, thank you so much sudah meluangkan waktu. Ya, jadi kemudian hari mungkin akan lebih banyak lagi video-video vlog saya, sehari-harian saya, karena majikan saya di rumah juga mengatakan, hey Leida, kalau kamu masak, kamu buat vlog lah, mau kemana-mana buat vlog lah. Aku bilang oke lah, karena saya pikir-pikir ini kita juga masih belum bisa balik ke Johor, jadi saya akan ambil waktu ini untuk menciptakan kenangan-kenangan di sini sebelum saya balik ke manapun saya berasal, entah ke Johor, entah ke Indonesia. Oke guys, saya mau makan dulu, oke? Hai yang sudah subscribe, saya juga ucapkan saya juga sampaikan terima kasih lagi. Dan yang belum, hey, why not?
Oke guys, saya mau makan dulu ya. Oke guys, kalau gitu saya mau makan dulu. Dan mereka di sini oke, saya ambil video di sini, tapi kalian tahu kan kalau orang-orang Cina itu privasi mereka itu penting lah. Makanya anak laki-laki tadi bilang jangan perlihatkan muka dia di kamera. Tapi sekecantol. Tapi jangan perlihatkan, seperti anak saya laki-laki yang bilang tadi, jangan perlihatkan wujud dia di kamera sini. Well, anyway, kalau saya kesini kita masak atau apa, saya bisa ambil video, atau mungkin saya bisa jalan-jalan sekeliling Singapura. Oke guys, saya makan dulu, oke? Nanti kita bincang-bincang lagi ya.